Halo, perkenalkan hari ini saya Jess omong-omong bersama Koko Lady. Halo everyone. Bisa memperkenalkan diri Koko Lady Oh siap Jess. kepada anak-anak muda. Pada teman-temannya Jess ya. Iya. Oke. Siapa tahu pelayanannya bisa memotivasi ke anak-anak muda. Menjadi berkat bagi teman-teman Jess Iya. semua ya. Oke. Hi everyone, my name is Ledianus Gule. Saya berasal dari Nias Barat. Saya sekarang sudah jadi warga Surabaya. Saya juga dulu temannya Jess di sekolah di STT. Maksudnya Jess adalah junior sekaligus murid. Saya ngajar dia vokal dulu dan sekarang kita bertemu di Jess omong-omong. Iya, Jess. iya. Setelah berapa tahun ya kita terakhir ketemu itu? Mungkin sudah 1 tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu 1 tahun yang lalu ya. Puji Iya, Tuhan 1 sekarang tahun bisa yang ketemu ya. Bisa ketemu Kondisi lagi. sehat? Sehat, bye Jess. Sekarang Jess juga sedang apa ini? Sedang sibuk apa sekarang ini? Sekarang sedang sibuk ya pelayanan yang pastinya. Okay. Selalu melayani Tuhan. Yes, oke. Semoga pelayanannya bisa motivasi bagi anak muda ya. Kalau mau lihat pelayanan Jess nanti bisa di YouTube-nya Jessica Ong. Wow, keren. Oke. Kalau Lady sekarang kesibukannya apa? Sekarang lagi sibuk di tempat sini sih Jess. Lagi sibuk bikin renungan, terus pelayanan. Ada pelayanan ke mana-mana, ada ke penjara, terus ke teman-teman, ke gereja-gereja yang lain, ke komunitas yang lain. Beberapa persekutuan doa dan gereja ngundang Koledi untuk pelayanan ke sana. Dan yang paling sibuk adalah ngurusin keluarga. Keren ya, walaupun padat tapi masih bisa mengurus keluarga. Ya harus dong, itu prinsip yang paling pertama dalam pelayanan rasanya. Harus ngurus keluarga dulu baru ngurus orang lain. Kok bisa punya panggilan pelayanan untuk pelayanan di penjara, itu ceritanya gimana? Jadi saya percaya nggak ada secara kebetulannya Jess ya. Dulu Koledi punya teman yang dulu keluar masuk penjara sampai 6 kali dan maybe someday saya akan wawancara ke dia juga karena kita ada podcast nih. Kami juga ada podcast di Growing Together Community. Jadi saya Ledianus Gule dari Growing Together Community. Dan teman saya ini mengajar saya untuk pelayanan di penjara. Karena dia sudah bertobat. Dia sudah benar-benar dipulihkan Tuhan. Dan sekarang dia punya pelayanan yang sangat spesial yaitu melayani di penjara. Lalu kami ketemu ngobrol-ngobrol. Jadi kita kerjasama. Dan akhirnya saya juga melibatkan diri di dalamnya. Seru nggak pelayanan di penjara? Oh, sangat seru. Kamu akan bertemu dengan rekan-rekan dan teman-teman di sana. Ya, kita membawa Injil, berita penghiburan, berita baik untuk mereka yang sedang tertekan dalam penjara. Iya. Yeah. Selain itu pelayanan apa lagi? Musik. Yeah, masih bermain course. musik. It's my life. Music is my life, Jess. Jadi kita nggak akan bisa lepas dari musik. Karena Tuhan memanggil dari pertama kali juga tidak secara kebetulan kalau dia naruh di dalam hati saya untuk bernyanyi, bermusik. Jadi saya rasa nggak akan pernah sampai dunia, akhir dunia, akhir hayat pasti akan bermain musik dan bernyanyi. Iya. Ya, gitu. Kalau nulis lagu masih nggak Koledi? Nah itu dia. Jadi kan sudah sibuk pelayanan, apakah masih ada sempat waktu untuk berkarya menghasilkan lagu-lagu rohani? Sebenarnya udah beberapa lagu yang sudah mulai numpuk, cuman belum terlalu banyak. Hanya saja struggle-nya adalah memang karena sibuk pelayanan, bikin konten untuk renungan, devotion. Teman-teman Jess, jangan lupa juga masuk ke channelnya Growing Together Community Surabaya ya, karena di sana ada renungan-renungan saya yang saya bikin. Dan itu karena sibuk di situ, akhirnya terkadang untuk nulis lagu itu susah. Ya, kita harus konsentrasi dong nulis lagu. Kadang-kadang dapat lagu cuman refnya doang. Jadi verse-nya kita belum jadi sampai hari ini. Padahal kalau dilihat verse itu sangat bagus menurut saya. Tapi semoga nanti suatu waktu kita akan record. Tapi yang sudah selesai yang bahasa Inggris itu Holy Holy Are You Lord. Nah itu nanti akan record. Dan tapi kemarin saya sudah nyanyikan di Thailand sih. Waktu saya pelayanan di Thailand ya, Jess. Koledi mau tanya itu, kalau buat renungan ya. Gitu biasanya dapat inspirasinya dari mana?
Ya pasti inspirasinya dari Alkitab. Tidak dapat dari mana-mana selain dari Alkitab Injil itu sendiri. Jadi buat renungan pastinya dari Alkitab, bukan dari mana-mana, bukan dari pengalaman hidup, tetapi Injil sendiri. Dasar dari pelayanan saya dan teman-teman di Growing Together adalah ya Injil itu sendiri. Jadi nggak dapat dari mana-mana. Kita merenungkan firman Tuhan. Contohnya tadi waktu sampai di sini yang kami lakukan adalah saya dengan salah satu teman di sini yaitu Pak Ari, ngobrolnya apa yang dia sudah dapat di gerejanya dan apa yang dia sudah dapat firman. Maksudnya firman yang dia sudah dapat lalu dia sharingkan ke saya dan kita bahas itu. Dan itu sangat memberkati saya secara pribadi, dia juga diberkati dan akhirnya ya itu akan menjadi bahan renungan ke depan. Kita akan record dan kita memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bagaimana kok Koletti bisa mengambil komitmen itu lebih untuk melayani Tuhan daripada bekerja? satu kalimat yang sangat pendek, panggilan. Ya, satu kata itu adalah panggilan. Ada banyak orang Jess yang pengen jadi hamba Tuhan, pengen jadi pendeta, pengen jadi pelayan Tuhan, tapi dengan usaha mereka nggak bisa karena mereka itu panggilan. Jadi kalau bukan panggilanmu, meskipun kamu mungkin bisa melakukannya, tapi mungkin cuma sebentar saja kamu bisa hilang dari sana. Mungkin kamu bisa bosen, kamu bisa kecewa, kamu bisa capek, dan kamu bisa meninggalkan itu. Tetapi kalau udah panggilan, kamu menyadari bahwa melayani Tuhan itu adalah panggilan di dalam hatimu dari Tuhan Yesus sendiri. Karena prinsip yang saya sudah terima dari Injil, ya kami punya prinsip bahwa kita harus gospel center. Jadi bukan dari kita tetapi dari Tuhan. Jadi kami punya prinsip itu. Secara pribadi saya sebagai leadernya di Growing Together Community, saya sering dan tetap dan akan terus-menerus soundingkan ini bahwa panggilan itu bukan dari kita tapi dari Tuhan. Dari Tuhan. Jadi itu yang membuat ya kuat komitmennya. Kalau dari kita saja Jess, contohnya ya kamu kepingin melayani Tuhan, tapi suatu waktu kamu bisa kecewa karena hanya kepingin saja kan. Kalau suatu waktu kalau kamu nggak kepingin, gagal dong di tengah jalan. Ya, di tengah jalan kamu pasti akan gagal. Tapi karena ini adalah panggilan, mau apapun yang kamu hadapi ke depan, kamu akan terus berjalan. Karena yang memberikan kekuatan ke kamu bukan dari kamu sendiri, tapi dari Tuhan. That's great. Berarti benar-benar pelayanan ini panggilan ya Koletti. Yeah, of course. Bukan ada background keluarga yang sekolah teologi atau gimana? Background keluarga, papa saya memang adalah gembala dulu. Guru Injil. Tetapi bukan itu yang membuat saya untuk terpanggil karena hanya melihat papa. Ya mungkin awalnya adalah komitmen mereka karena jujur Koletti ini dulu Jess sudah diserahkan ke Tuhan mulai kecil. Nah, mulai kecil sakit-sakit lalu kemudian sering waktu sakit itu mama saya terlebih khusus ya karena saya dengar doanya waktu saya kecil. Saya sering mendengar waktu dia berdoa dan papa juga. Tuhan kalau Koletti ini sembuh maka kami akan persembahkan untuk Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya mungkin itu awal saja panggilan. Mereka juga sebagai orang tua berjanji dan memberikan hidup saya, mempersembahkan saya untuk Tuhan. Tetapi setelah saya menerima panggilan ini, saya percaya itu pembicaraan mereka atau niat mereka sebagai orang tua untuk mempersembahkan Koletti ke Tuhan. Saya percaya itu caranya Tuhan untuk membawa Koletti suatu waktu nanti ya memang benar-benar jadi hamba Tuhan. Jadi orang tua saya dipakai untuk berdoa seperti itu. Tapi bukan itu dasar dari panggilan saya. Saya mengerti sekarang bahwa panggilan saya itu bukan karena orang lain. Atau termasuk orang tua saya. Tapi karena saya menyadari bahwa dalam Yohanes pasal 15. Ayat 15, 16 dan seterusnya diberkata bahwa bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Jadi Allah yang memilih. Bukan kita yang memilih. Gitu loh Jess. Pernah nggak Koletti saat pelayanan di tengah-tengah itu merasa kayak kok bosen ya kehidupanku kok cuman buat konten pelayanan, pernah nggak? Nah kan pasti ada suka dukanya gimana? Kalau dibilang bosen, balik lagi Jess.
Bukan bosen Koledi, kayak Capek. suka dukanya apa gitu loh. Oh, Kalau pelayanan tuh apa? Kalau kayak di oh, penjara suka suka dukanya duka apa? bukan bosan ya? Bukan. Oke. Soalnya kamu tadi ngomong bertanya apakah Soalnya kalau bosan? kita pelayanan sama Tuhan kan percaya kita tidak mungkin bosen. Kita pasti suka cita selalu. Apakah benar? Itu juga tergantung. Jadi pastinya kamu akan melayani Tuhan itu bukan enak-enak saja. Pasti kamu akan bisa sedih, kamu bisa menangis bahkan seperti Paulus kan. Paulus itu beberapa kali dia dirajam, dilempar batu, terus kemudian dia beberapa kali juga hanyut. Tapi pada akhirnya dia tetap memuliakan Tuhan di sana. Jadi kalau kita ngomong apakah kita sukacita terus? Tidak juga. Kita pasti akan ada sedihnya, capek di sana. Tapi balik lagi Jess. Balik lagi, kalau kamu sudah mengerti dasar dari panggilanmu itu adalah Injil itu sendiri, karena anugerah Tuhan, bukan dari kamu, Iya. ya kamu akan bisa melalui itu semua. Ya meskipun ada bosannya, ada capeknya, aduh ini kok gini-gini aja ya hidupnya ya, gitu loh. Kok biasa-biasa saja ya, kok mungkin gini, akhirnya bisa membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya nih, aku pengen jadi Jess aja deh, jadi anak yang disayang orang tua, aduh semua disediakan, bla bla bla, kalau aku minta ini dan kemudian dipersiapkan, aku juga kepengen seperti itu kok Jess. Jadi itu normal, cuman karena aku sudah mengerti panggilanku, ya aku akan tetap berkomitmen dan akan sukacita di sana. Iya. Oke, jadi bisa melihat perbedaannya kan? Iya, iya. Iya. Itu apa dukanya apa sukanya? Oh, dukanya banyak. Oh, banyak. Waduh kalau banyak nih nanti panjang ini Kak, jadi podcast nanti. Loh, Nanti jadi kesaksiannya aku Ledi nih. dukanya itu banyak sekali. Jadi makanya waktu kamu masuk dalam pelayanan, di dalam pelayanan apapun, baik itu dalam pelayanan keluarga, dalam pelayanan komunitas, maupun dalam pelayanan youth, semua itu akan punya tantangan masing-masing. Jadi suka dukanya jangan tanya lagi, pasti ada suka dan duka. Dukanya aja kalau mengikut Tuhan Yesus itu kan firman Tuhan sudah ngomong gini Jess. Marilah ikutlah aku dan pikulah salib. Iya. Ya kan? Salib itu pasti akan membawa apa? Beban kan, ya. Nah, contohnya aku kepengen melakukan ini. Tetapi aku aku tidak bisa melakukannya lagi. Itu kemauan manusia saya. Yeah. Aku kepengen melakukan ini. Tapi karena aku udah ngerti Injil, panggilanku, aku gak harus menyingkirkan ini. Itu berat loh Jess. Mungkin ini hobiku, ya toh. Mungkin ini kesukaanku. Tapi aku harus menyingkirkan ini demi apa? Demi Tuhan. Ya karena Injil sudah mengubahkan hidupku. Contohnya kesenanganku dulu mungkin main game atau apa. Tapi aku bisa meninggalkan ini karena aku mau fokus di sini. Yeah. Yaitu untuk melayani Tuhan. Itu salah satu dukanya. Nah kemudian Koledi sebagai keluarga muda yang masih punya anak 2, lalu kemudian aku juga harus mikir keluarga, juga harus mikir tentang pelayanan, menghidupin keluarga, lalu kemudian juga bagaimana memikirkan pelayanan ini bisa jalan. Pasti ada butuh finansial di sana. Oh itu suka dukanya luar biasa. Ngurus keluarga aja udah susah, nyiapkan kebutuhan keluarga udah susah, ditambah dengan pelayanan. Jadi sebenarnya orang melayani seperti ini, makanya saya salut kepada teman-teman di luar sana yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena tidak mudah Jess. Ya apalagi pelayanan contohnya ini. Koledi ini dengan tim, kita itu melayani datang ke gereja-gereja atau datang ke komunitas-komunitas. Kita kebanyakan kita tidak dibayar. Bahkan kita mengeluarkan budget di sana, dana. Untuk apa? Baksos kah? Ya toh? Menolong orang lain. Menolong orang lain, ya. Jadi malah justru kita yang mengeluarkan. Dan kita butuh kebutuhan di sini. Jadi ada kebutuhan keluarga, kita harus mikir ini. Nah, itu Jess. Apalagi ya? Oh mungkin itu. Berarti Koledi itu mempunyai panggilan untuk sekolah pendeta itu berarti sudah sejak kecil ya? Kalau dibilang sejak kecil, kalau waktu kecil saya belum tahu Jess. Cuman setelah besar ini, setelah masuk dalam panggilan Tuhan, saya bisa refleksi kembali, saya bisa melihat ke belakang bahwa kenapa dulu waktu saya sekolah minggu, saya rajin ke sekolah minggu, lalu kemudian saya juga ditempatkan di dalam keluarga yang melayani Tuhan. Dan akhirnya saya sekolahnya juga adalah sekolah Alkitab.
Saya itu percaya bahwa ada rentetan, ada seperti rantai yang sudah Tuhan atur gitu loh Jess. Dan rancangannya itu seperti puzzle itu loh, puzzle dipasang satu-satu. Nah, dulu saya nggak ngerti waktu kecil apakah saya akan jadi hamba Tuhan. Nggak pernah terfikirkan. Tapi sekarang setelah melayani dia, setelah mengerti firman-Nya, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan akhirnya apa dibukakan, ternyata Betul. mulai kecil itu Tuhan sudah persiapkan hidup saya untuk melayaninya. Wow, keren. Ya itu loh, yang paling penting itu, menyadari itu. Iya. Sebelum ya nggak tahu nih sebelum tutup atau mungkin nanti kalau Koledi udah nyampaikan sesuatu, aku mau tanya soal ini Koledi. Dulu pertama kali kenal jazz sama sekarang kenal jazz bedanya apa Koledi? Wah, ini nih berarti Jess mengajak untuk menilai Jess sendiri ya. Oke, teman-teman, saya mau bersaksi bahwa tahun 2016 saya mengenal Jess di sekolah Alkitab, dan saat itu juga saya bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi saya juga menjadi pelatih paduan suara. Lalu 1 tahun setelah saya masuk, Jess masuk ya. Rasanya 1 tahun ya. Iya. Dan Jess masuk, dan akhirnya saya ngajar paduan suara. Jess masuklah di kelompok paduan suara. Dan jujur saja saat itu sebenarnya saya agak sangat-sangat terganggu dengan suaranya Jessica. Karena yang lainnya bisa nyanyi dengan tone atau nada yang sama, tapi Jess nggak bisa. Lalu kemudian saya melihat kerinduan hatinya untuk belajar sangat tinggi. Dan akhirnya saya menawarkan Jess, nanti nggak apa-apa, saya akan latih secara private ya. Dan ternyata dia sangat antusias, dia juga mau, dia telepon saya, dihubungin saya, dan kemudian saya ngajar dia secara private. Iya. Dan akhirnya lama-kelamaan ada pertumbuhan, ada perkembangan, suara yang fals itu sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit, dan akhirnya dia bisa menyanyi dengan baik. Meskipun tidak seperti orang lain yang profesional bernyanyi dengan lantang, membuka mulut dengan baik, nadanya perfect, tapi saya melihat ada perubahan yang luar biasa yang terjadi dalam olah vokalnya Jess. Nah, kedua adalah karakternya Jess. Itu tadi masalah vokal ya. Iya, kayak karakter gimana kalau karakter? Oh, luar biasa perkembangan. Kalau penilaian saya, ini kan saya orang lain, saya bisa menilai ya. Dulu Jess saya melihat, Koledi itu melihat bahwa pendiam, bukan hanya pendiam, kamu sering marah, kamu tersinggungan, terus kalau kamu udah tersinggung gitu, biasanya diem aja kan. Tapi sekarang saya bisa melihat perkembangannya Jess lebih wise, lebih bijak, lebih dewasa. Terus kemudian kalau menanyakan sesuatu lebih sopan. Kalau dulu langsung-langsung aja, sekarang dia bisa bertanya dengan baik. Terus yang paling penting adalah yang saya lihat, Jess sangat bisa menerima nasihat sekarang ini. Bagus Jess. Berarti kenal Jess sudah sejak kuliah ya Ko ya? Iya, udah sejak kuliah, dan sekarang Jess Sampai kan sekarang sudah selesai ya? udah tamat sarjana teologi dia. Oke. Dan bukan hanya itu juga, saya bisa mengenal, bukan hanya Jessica, akhirnya saya bisa mengenal papa mamanya, bahkan Adiknya. iya, memenya juga. Nama memenya siapa? Irene Ong. Siapa? Irene Ong. Irene. Ya, bisa mengenal mereka, dan pernah bertemu di Bali, kita diajak makan bersama. Makan apa waktu itu? Pizza ya? Iya. Masih ingat kan waktu saya sama istri dan anak-anak tinggal di Bali selama 3 bulan dan bertemu dengan mereka. Puji Tuhan, luar biasa. Tidak ada secara kebetulannya Jess ya. Tadi kan sempat membicarakan pas pertama kali ketemu Jess itu pas ngajar paduan suara di sekolah teologi kan. Sampai sekarang masih ngajar paduan suara. Iya. Ini saya lagi ngajar di salah satu persekutuan doa di Surabaya. Dan tanggal 13 Desember akan ada mereka tampil, mereka akan adakan acara Natal di salah satu restoran di Surabaya, dan ya saya akan mimpin mereka. Dan luar biasanya yang saya ajar bukan seperti Jess, tapi ini orang-orang tua yang sudah sepuh-sepuh, maksudnya yang sudah senior. Ya gitu, jadi umur mereka mungkin 50 tahun ke atas. Keren. Tapi mereka nyanyi yang sangat rancak dan sangat cepat yang untuk Natal. Ya semoga mereka bisa tampil dengan baik. Ya amin. Yes. Jadi kalau buat khotbah itu audiensnya lebih ke anak muda atau gimana? Enggak spesifik, karena menurut saya
Yang saya lihat kalau di surveinya YouTube itu banyak yang menonton 35 tahun ke atas. Jadi mungkin saya nggak terlalu cocok dengan youth ya. Padahal masih Masih anak muda, masih anak jiwa muda muda. sebenarnya Jess ya. Walaupun udah berkeluarga muda tapi jiwanya masih muda. Iya. Ini yang patut ditiru. Ya. Jadi saya kurang tahu mungkin cara penyampaian saya secara umum. Saya berikan secara umum saja. Karena menurut saya gini, Injil itu mau disampaikan kepada anak kecil, orang tua, kepada anak muda. Saya rasa sebenarnya bobotnya sama aja. Iya gitu ya. Iya, mungkin cara penyampaiannya kalau mungkin sama anak kecil beda lagi ya. Tapi kalau sama youth ya kita mau ngomong apa lagi ya dengan bahasa yang sangat jelas. Saya sih berusaha kalau menyampaikan firman ke setiap orang baik kepada teman-teman yang muda, kepada yang tua, saya akan pakai tetap bahasa yang sama, Bahasa yang istilahnya yang bisa menjelaskan Injil itu. Itulah menurut saya ya. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang bisa memakai bahasa anak muda, ya menurut mereka yang istilahnya stylenya anak muda, it's okay, it's better. Tapi mungkin saya belum bisa ke sana. Tapi yang saya pakai sekarang adalah bahasa yang formal, bahasa yang universal, bisa didengar orang tua, anak muda, bahkan anak-anak kecil mereka juga bisa mengerti. Gitu, Oke, Jess. keren ya pengalamannya Koledi ini sangat banyak, tapi dia masih terus bersemangat untuk melayani Tuhan, berapi-api. Kelihatannya kelihatannya dari Jasama ngomong tadi, Koledi menjelaskan tentang pelayanan kayaknya sangat berapi-api melayani Tuhan. Oh ya, of course, because karena kalau kamu udah ngerti panggilanmu, passion hatimu itu, saya percaya itu Tuhan yang akan gerakan. Dan waktu Tuhan yang bisa menggerakkan itu akan ada sukacita, ada semangat yang berapi-api di sana. Berarti aktivitasnya cuma pelayanan aja Koledi. Kebanyakan saya melayani Tuhan seutuhnya dan di satu sisi juga saya mencari penghidupan dengan dengan cara saya ngajar, ya macam-macam. Saya yang lebih fokus adalah ngajar piano, ngajar vokal. Jadi Jess salah satunya dulu murid saya, ya. Kok nggak jadi full timer kok sekalian kok? Full timer, hati saya memang untuk penginjilan ya Jess. Penginjilan. Jadi masih belum. Berarti lebih mission trip gitu ya? Ya, saya lebih banyak berkunjung. Saya ke Bali, saya ke Nias karena itu tempat saya. Mission tripnya tuh lebih ke apa kok? Lebih ke kota apa daerah desa-desa yang tidak ada gereja? Ke desa-desa. Jadi, yang ada gerejanya apa ke desa? Of course kita harus dalam melayani itu kita harus bangun network connection. Jadi kita harus bisa datang ke gereja lokal. Mereka bisa mengarahkan kita apa yang perlu kita kerjakan di sana. Jadi contohnya ini, kamu kalau ke Nias, itu ada teman-teman di sana Jess yang sudah siap menerima dan membuat jadwal dengan rapi. Jadi kita bisa kerjasama karena mereka yang bisa memetakan atau mappingnya. Itu kamu bisa kemana aja, jadi itu lebih enak. Jadi melayani itu harus bangun jembatan, harus bangun relasi karena you cannot do by yourself. Ya, you cannot do it alone gitu loh, dengan sendirian ya. Tapi you have to build the bridge, connection network. Jadi kamu harus bisa bergabung, bisa membangun relasi dengan orang lain. Karena pelayanan ini very huge. Sangat luas. Kamu gak akan bisa melakukannya dengan sendirian. Jadi lebih baik bekerja bersama-sama daripada menunjukkan diri sendiri. Bekerja sendiri kamu akan capek. Gitu. Kalau bedanya pelayanan di Nias sama di Surabaya apa Koledi? Kalau di desa-desa itu pasti akan beda dengan kota ya Jess ya. Kalau di kota ini kita diundang ke gereja, kita tinggal khotbah aja. Lalu kemudian mungkin ada pelayanan-pelayanan yang seperti tadi di penjara, ada mission trip mungkin istilahnya di samping kota Surabaya. Tapi suasananya kan yang membedakan itu pertama suasana, kemudian masyarakat juga pasti beda. Lalu kemudian penerimaan jemaat juga pasti beda. Lalu kemudian orang-orang yang bertemu dengan kita juga karakter pasti berbeda, Jess. Kalau di Nias budaya juga beda, Jess. Di sana beda. Iya, kalau di Nias itu kalau di pelayanan khotbah musiknya masih musik kuno apa sudah modern kayak pakai band? Bermacam-macam. Ada yang masih pakai old style seperti hymn atau piano aja, organ aja. Kalau mereka ngomong suara organ itu itu biasa. Terus kemudian ada juga yang sudah band. Jadi bermacam-macam. Tergantung kamu pelayanan nanti akhirnya di gereja mana.
Ya. Lagu-lagunya apa kebanyakan umum atau kayak GKI? Kalau GKI kan kayak ada bukunya sendiri. Kalau di gereja-gereja Protestan seperti saya, asal gereja saya itu BNKP. BNKP. Dan di sana ya seperti GKI, cuman dia lebih ke bahasa tradisional ya, bahasa Bahasa niasnya. Nias. Ya. Juga kalau kamu ke timur, kamu akan pasti bertemu dengan gereja-gereja yang istilahnya seperti GKI juga, Kidung Jemaat pastinya. Lebih suka di Surabaya apa di Nias Koledi? Both of them. Both of them. Jadi kalau saya di Nias saya kangen Surabaya. Kalau saya udah di Surabaya saya kangen Nias. Kalau Nias apa? Nias itu makanan khasnya apa Koledi? Wah itu kalau di Nias itu ada dodol duren, Jess. Oh, duren. Karena dari Nias itu yang paling banyak itu duren. Lalu kemudian kalau makanan khasnya, waduh ini kalau dikasih tahu ini boleh. Itu nanti di Ini pork. sensor. Nanti di sensor. Ya, pasti babi. Ya itu makanan yang istilahnya ya harus ada di Nias, apalagi kan itu dipakai untuk adat. Lalu kemudian kalau di Nias itu ada dulu makanan ubi yang dibuat ubi dimasak lalu kemudian ditumbuk terus dicampur kelapa, itu enak banget, Jess. Koledi kan di Surabaya punya komunitas. Di Nias juga punya komunitas kayak growing together gini. Kalau di Surabaya saya punya komunitas pelayanan growing together community. Nah tapi kalau di Nias punya partner. Oh, partner. Nah jadi saya di sana saya nggak mau bikin komunitas buat apa. Saya kan nggak ada di sana. Yeah. Tapi teman-teman hamba Tuhan di Nias, baik di Nias Utara, di Nias Barat, di Nias Tengah. Jadi saya ke sana bekerja sama dengan mereka. Kalau di Nias Barat itu ada yang namanya STTAM di sana. Saya sering ke sana. Jadi kalau someday Jess mungkin bisa ikut ke sana. Cuman jalannya Jess aduhai. Lalu di Nias Utara itu ada istilahnya associate director dari pelayanan saya di misi juga di MV. Jadi teman saya ini yang mengkoordinir di sana. Jadi ada pastor dari gereja macam-macam di sana juga. Jadi kalau datang ke sana kita tinggal telepon mereka, ayo aturkan apa jadwal, mereka yang akan aturkan dengan baik. Gitu. Ada nggak Koledi punya pemikiran atau cita-cita pengen bangun gereja sendiri? Aduh itu pertanyaan yang sulit dijawab, Jess. Jangan tanya itu. Kalau ditanya untuk bangun gereja sendiri, honestly, untuk sekarang saya belum ada rencana ke sana. Bahkan sekarang saya sedang menjadi jemaat biasa di salah satu gereja di Surabaya ini. Dan saya mau belajar untuk menjadi jemaat itu bagaimana. Karena selama ini saya melayani di mimbar, lalu kemudian pernah hampir 6 tahun lebih di Banyuwangi. Saya melayani setiap hari di atas mimbar. Sekarang saya mau belajar menjadi jemaat yang istilahnya di dalam gereja saya mau dimuridkan. Karena gini Jess, belum tentu orang yang melayani itu mau dimuridkan. Jangan hanya suka memuridkan orang tapi kamu gak mau dimuridkan. Oke. Nah sekarang saya lagi belajar itu. Lagi mau belajar jadi jemaat, bagaimana setia menjadi jemaat, bagaimana juga merasakan. Selama ini saya gak pernah merasakan menjadi Karena jemaat. selalu di panggung terus Ya. Jadi sekarang saya mau masuk dalam satu organisasi gereja, saya mau jadi jemaat di situ, saya mau ikut komselnya, saya mau bertumbuh di sana. Tapi di luar gereja itu saya punya komunitas pelayanan mission. Oke. Gitu. Sebelum ditutup ke omong-omongnya ini, aku boleh minta tolong nggak? Aku pengen dengar dari Koledi. Kan Koledi sempat bilang kalau masih main musik toh. Wow. Nah, kalau bisa ceritakan sedikit dulu kok Isa seneng main keyboard itu gimana ceritanya? Dari kecil atau gimana? Saya kirain tadi, kalau dikirain tadi kamu nyuruh aku main musik, wah ini bahaya ini. Sebenarnya dalam hatiku waktu mulai SD itu sebenarnya sudah punya keinginan untuk main musik. Nah di tempatku di rumahku di Nias cuman adanya cuman gitar, ya gitar bolong gitu, terus akustik, terus nggak ada yang ngajarin.
belajar sendiri, dan begitu juga dengan saudaraku yang lain. Bahkan satu keluarga itu kita bisa semuanya pada bisa main musik, bisa main gitar, bisa ngiringi, bisa nyanyi. Lalu saya main-main sendiri, lalu kemudian waktu SMP kepingin punya gitar elektrik. Tapi nggak bisa. Terwujud nggak? Nggak, karena nggak punya uang, Jess. Kalau di Nias tuh dulu waktu aku SMA, SMP, soro banget, Jess. SMP-nya aku harus jalan 10 km PP. Oh berarti kuliah di sekolah ini masih di Nias ya? Berarti Iya, baru waktu pindah SMP. Surabaya itu pas Setelah menikah? tamat SMA. Oh setelah tamat. Lalu kemudian SMA aku pengen punya gitar juga, nggak punya. Pengen main keyboard, gak ada yang ngajarin dan pasti nggak ada alatnya. Lalu kemudian pas ke Jawa 2003, Belajar keyboard langsung? aku lihat ada temen yang bisa main piano. Itu sangat menarik hati saya. Kok kalau di Nias itu kan cuma main elektron aja, main style aja, ini di sebelah kiri, lalu kemudian cuma gini-gini. Tapi ini kok main jarinya 10 jari. Nah, waktu saya SD dan SMP, saya pernah melihat di salah satu stasiun TV saat itu, swasta, ada orang main piano, dan waktu itu saya masih ingat lagunya adalah Indonesia Tanah Air Beta. Waduh, dia sangat baik memainkannya. Dan mulai dari saat itu suatu waktu saya kepengen main musik seperti itu, dan Tuhan jawab. Berarti kuliah di main musik ini bukan karena, kan kalau zaman sekarang banyak orang tua ngelesin anak-anak musik. Berarti karena kuliah di terinspirasi dari yang tadi kuliah di bilang orang main musik itu. Dan mulai dari saat itu mau belajar, lalu kemudian karena passion yang sangat tinggi, dan akhirnya setelah saya bisa ngerti main piano, main keyboard, akhirnya ngajar paduan suara mulai dari TK. Dan TK yang paling pertama saya ajar saat itu adalah TK Muslim di dalam masjid. Itu. Berarti ngajar paduan suara itu apa kuliah di? Maksudnya lebih kayak punya sertifikat pernah belajar di sekolah musik atau autodidak gitu? Nggak ada. Jadi autodidak. Jadi autodidak aja. Jazz. Belajar aja, lalu kemudian ditambah dengan ilmu waktu saya les piano. Dan les piano pun bukan les yang formal sekali, cuman private aja ke salah satu guru di Surabaya ini. Ya itu. Berarti les piano dulu baru les nyanyi atau gimana kuliah di? Kan dengar-dengar kuliah di ini juga penyanyi loh, ya, teman-teman. Suaranya jelek banget. Kayaknya dengar-dengar waktu itu ada karya lagunya di YouTube-nya WS. Iya, ada nanti di WS. minta tolong ya Pak, disensor. Iya. Ada 2 lagu kan kuliah di nyanyi, satunya apa? Ya ada, ya Allah di Hidupku. Coba cariin Allah di Hidupku by Ledianus Gule, dan Jangan Pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Bukan ya? Aku sampai lupa loh tembak judulnya. Ya masih lagunya sih. Aku sampai itu pas COVID itu. Pas COVID ya. Pas COVID. Oke. Ya semoga Jess sama ngomong ini bisa menginspirasi banyak anak muda dari kesaksiannya Pastor Lady atau Ko Lady. Mau dipanggil apa? Pastor apa? Koko aja. Koko aja ya? Ya boleh pastor juga, oke. Cuman itu terlalu besar lah. Terlalu besar ya. Terlalu agung dan mulia. Iya. Oke, enjoy this video. God bless you.